Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Bapak berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini masih belajar bersama saya, Bapak Ujang Herman. Bapak akan menyampaikan materi tentang tema 9 SBDP KD 3.4, yaitu tentang karya seni rupa daerah. Untuk itu, kalian persiapkan diri, siapkan buku tematiknya yaitu tema 9, buku catatan dan alat tulis yang diperlukan. Dan Bapak mengingatkan, jangan lupa sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dalam pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Baik anak-anakku yang terkasih, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini, yaitu siswa dapat memahami karya seni rupa daerah serta mengetahui contoh-contoh karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Baik anak-anakku yang terkasih, karya seni rupa daerah di Indonesia sangat beragam. Setiap daerah memiliki karya seni yang unik dan khas, sehingga berbeda dari daerah lain. Mulai dari batik, tenun songket, ukiran, anyaman, gerabah, hingga lukisan dan patung, semuanya memiliki ciri tradisional daerah asalnya. Beragamnya karya seni rupa daerah menunjukkan kekayaan budaya Indonesia. Nah, sebetulnya apa sih seni rupa daerah itu? Nah, seni rupa daerah adalah cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lain. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi berupa karya tekstil, misalnya kain batik, kain tenun, dan kain songket. Kemudian karya seni rupa 3 dimensi, contohnya ukiran kayu, keramik, dan patung. Nah, karya seni daerah bercorak tradisional biasanya menggunakan motif yang bersifat turun-temurun atau selalu sama dengan sebelumnya. Daerah masyarakat pesisir pantai biasanya akan lebih didominasi dengan bentuk seni rupa bermotif ikan, gelombang laut, karang, dan kapal. Sementara daerah masyarakat pegunungan akan lebih didominasi dengan bentuk karya seni berupa bermotif apa? Bermotif buah, pepohonan, bunga, dan hewan-hewan. Nah, berikut adalah contoh gambar batik motif awan dari Cirebon. Ya, perhatikan gambarnya. Kemudian yang kedua, ada gambar ukiran kayu dari Jepara. Kemudian yang berikutnya adalah gambar gerabah dari Kasongan, Yogyakarta. Nah, secara umum, karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Apa cirinya? Yang pertama adalah bersifat kedaerahan. Yang Cirebon seperti ini, dari Kasongan seperti ini, dari Yogyakarta seperti ini, daerah Bali seperti ini, berbeda-beda. Bersifat kedaerahan. Yang kedua, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah wilayahnya. Misalnya mengandung simbol-simbol dan bermakna. Kemudian seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari. Kemudian lagi dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungannya. Dan ciri yang ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah. Dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Nah, apa sih fungsinya? Fungsi karya seni rupa daerah ini, nah akan kita bahas.
satu persatu apa itu fungsi individual, apa itu fungsi sosial. Karena fungsi karya seni rupa dibedakan menjadi fungsi sosial dan fungsi individual. Maka kita akan bahas fungsi individualnya. Sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu, baik suka, duka, maupun marah. Selain itu, karya seni juga sebagai media mengekspresikan cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak bahan, dan juga teknik. Nah, itu adalah fungsi individual. Nah, sekarang bagaimana fungsi sosialnya? Yang pertama adalah sebagai media pendidikan. Kemudian yang kedua, sebagai media hiburan atau refreshing. Yang ketiga, sebagai media komunikasi. Dan fungsi sosial yang keempat adalah sebagai media keagamaan. Anakku yang terkasih, berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah terbagi menjadi dua, yaitu seni murni dan seni terapan. Itu menurut jenisnya. Apa saja yang termasuk seni rupa murni, kemudian seni rupa terapan? Nah, kita akan bahas satu persatu. Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan mengutamakan segi keindahannya tanpa memperhatikan fungsi. Contoh lukisan dan patung. Jadi patung dan lukisan menonjolkan segi keindahan. Kemudian ada yang kedua, yang kedua adalah seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi, namun tetap perhatikan segi keindahannya. Contoh batik, ukiran kayu, gerabah, dan lain-lain. Jadi menurut jenisnya, seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu ada seni rupa murni dan seni rupa terapan, dan contoh-contohnya sudah kita bahas. Nah, salah satu karya seni rupa daerah adalah batik jumputan. Batik jumputan adalah sering disebut juga dengan batik ikat celup. Adalah kain batik yang menggunakan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak dijumpai pada motif hias kain pelangi. Motif hias kain pelangi adalah kain yang dihiasi dengan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak digunakan pada benda pakai seperti selendang atau sampur, kain, taplak, meja, dan lain-lain. Kain dengan motif hias jumputan tidak hanya terdapat di Yogyakarta saja, tetapi juga terdapat di daerah seperti Palembang, Bali, dan Gresik. Anakku yang terkasih, berikutnya kita akan mengenal batik yang ada di Indonesia. Ya, batik di tanah air dibedakan menjadi dua, yaitu ada batik klasik yang termasuk Surakarta dan Yogyakarta itu, dan batik pesisir. Nah, motif batik klasik dianggap masih asli atau belum terpengaruh budaya asing. Lain dengan batik pesisir yang telah banyak terpengaruh budaya asing. Keunikan batik klasik yaitu motifnya lebih condong pada motif-motif geometris, pewarnaan yang kalem, serta lebih condong pada warna-warna gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun. Keunikan yang lain yaitu adanya makna simbolis yang terkandung dalam motif hias batik klasik. Makna simbolis itu kebanyakan berupa doa dan harapan yang baik-baik terhadap pemakainya. Sebagai contoh, motif gromfol pada batik Yogyakarta. Motif ini digunakan oleh mempelai pengantin saat upacara pernikahan. Nah, motif gromfol berarti berkumpul atau bersatu. Adapun kandungan makna motif ini yaitu doa atau harapan agar rezeki, keselamatan, kesejahteraan, dan segala yang baik-baik berkumpul untuk mempelai berdua. Motif dengan kandungan makna serupa terdapat pada motif Sidomukti dari Surakarta.
Motif ini juga dikenakan mempelai pada upacara pernikahan. Sido berarti jadi atau terus-menerus, dan mukti berarti hidup berkecukupan. Jadi kandungan makna motif Sido Mukti adalah harapan atau doa agar pengantin dapat hidup berkecukupan. Nah, teknik pembuatan batik klasik tergolong unik ya. Batik klasik dibuat dengan canting tulis dan bahan perintang yang disebut malam atau lilin batik. Pada proses membatik dengan canting tulis, sebelum memulai perintangan, pola atau motif digambar terlebih dahulu di atas kain. Kemudian motif ditutup malam. Nah, proses pemalaman dimulai dari motif paling luar yang biasanya besar. Kemudian dilanjutkan pemalaman pada isen-isen atau motif kecil yang lebih rumit. Nah, itu sekilas proses pembuatan batik klasik, yaitu ya batik tulis itu. Ternyata memang kebudayaan kita sangat luar biasa beragamnya, termasuk pembuatan batik tradisional. Baik anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Selamat belajar dan tetap semangat.